Rahasia alam memang tidak ada habisnya untuk terus dipelajari. Fenomena atau kejadian alam yang luar biasa adalah diantaranya. Melihat ukuran bulan lebih besar dari biasanya, ataupun tiba-tiba ada danau di padang pasir adalah beberapa fenomena alam yang pernah terjadi. Berikut 7 fenomena alam yang luar biasa versi on the spot. Diawali dengan fenomena supermoon atau bulan super, yaitu istilah yang digunakan oleh para astrolog untuk menggambarkan keadaan bulan penuh ketika bulan berada dalam posisi terdekatnya dengan bumi atau disebut juga perigi. Bulan super ini bisa merupakan bulan purnama atau bulan baru yang jaraknya dengan bumi sekitar 10% atau kurang dari jarak lintasannya dengan bumi. Ketika fenomena ini terjadi, bulan nampak lebih besar dan lebih terang, meskipun perubahan jaraknya hanya beberapa kilometer. Fenomena bulan super ini pertama kali diketahui terjadi pada tahun 1955, 1974, 1992, 2005, dan yang terbaru pada Sabtu tanggal 19 Maret 2011 lalu. Bulan super akan mengalami jarak terdekatnya dalam 18 tahun terakhir, dengan perakiran jarak sekitar 357.000 km. Ketika perigi bulan ini terjadi bersamaan dengan bulan purnama, permukaan bulan akan tampak 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari bulan purnama. Supermoon yang terkadang dihubung-hubungkan dengan bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Itu karena waktu terjadinya bulan super hampir selalu berdekatan dengan terjadinya suatu bencana alam tertentu. Namun pengaruh dari fenomena bulan super ini pada bumi hanyalah naiknya permukaan laut sekitar beberapa inci di beberapa daerah. Sementara dalam keadaan supermoon, bulan akan mengalami gempa. Selanjutnya adalah fenomena alam moonbows atau pelangi bulan. Fenomena ini adalah merupakan pemunculan pelangi yang terjadi karena matahari bersinar pada tetes-tetesan air embun yang biasanya terjadi pada atmosfer setelah hujan. Moonbows ini jarang terjadi dan hanya dapat dilihat pada malam hari ketika bulan ada pada titik rendah, yaitu saat hampir purnama sampai bulan purnama. Salah satu tempat terkenal untuk melihat moonbow adalah di air terjun Cumberland di Kentucky, Amerika Serikat. Namun, sulit bagi mata manusia untuk membedakan warna dalam cahaya moonbow, karena biasanya terlalu lemah untuk merangsang reseptor kerucut warna di mata manusia. Akibatnya moonbow sering tampak putih. Moonbows ini dihasilkan oleh pembiasan melalui kristal es heksagonal di awan sirus. Moonbows paling mudah dilihat ketika bulan sudah dekat penuh dan terlihat terang. Dan tentu saja harus ada hujan yang turun berlawanan dengan posisi bulan. Kombinasi inilah yang membuat penampakan moonbows jauh lebih jarang dibanding dengan pelangi yang dihasilkan oleh matahari. Fenomena alam yang berikutnya adalah mirage atau fatamorgana. Fatamorgana merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan gejala optik yang biasanya terjadi di tanah lapang yang luas, seperti padang pasir atau padang es. Hal tersebut sebenarnya adalah pantulan daripada langit yang dipantulkan udara panas. Udara panas ini berfungsi sebagai cermin dan fatamorgana biasanya muncul ketika cahaya terbias dan menghasilkan gambar dari suatu objek atau langit yang sebenarnya tidak ada. Fenomena ini biasanya terjadi di permukaan panas, seperti jalan aspal atau gurun pasir. Seringkali di gurun pasir, fatamorgana yang terlihat menyerupai danau, air, ataupun kota. Fatamorgana dapat juga dilihat di darat, di laut, di daerah kutub, ataupun di gurun. Fatamorgana semacam ini dapat melibatkan hampir semua jenis objek yang jauh, termasuk hal-hal seperti perahu, pulau, maupun garis pantai. Di urutan selanjutnya adalah awan noctilucent. Fenomena awan noctilucent adalah awan yang sangat tinggi secara atmosfer yang membiaskan cahaya pada senja hari ketika matahari telah tenggelam, namun menyinari langit dengan sumber cahaya yang tak tampak. Awan noctilucent terbentuk dari kristal es yang kurang lebih memiliki diameter 100 nanometer dan terletak sekitar 76 hingga 85 km di mesosfer yang merupakan awan tertinggi daripada awan-awan lainnya di bumi. Awan noctilucent juga terbentuk dari penguapan air, namun penguapan air tersebut menghasilkan partikel-partikel padat debu yang berasal dari serpihan meteor yang melintas dan memasuki atmosfer bumi. Awan noctilucent lebih sering terjadi pada musim panas di daerah sekitar kutub karena mesosfer yang sangat dingin. Awan noctilucent biasanya tidak berwarna, tapi terkadang berwarna biru pucat. Awan ini dapat muncul sebagai awan yang berbentuk tak karuan seperti rambut atau seperti bergelombang maupun pusaran, dan dapat dilihat pada lintang 50 hingga 65 derajat. Namun kadang dapat terjadi pada lintang yang rendah dan mendekati kutub pada musim panas. Aurora borealis
adalah fenomena alam berikutnya. Fenomena ini adalah berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet. Sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin matahari. Di bumi ini, aurora terjadi di daerah sekitar kutub utara dan kutub selatan. Aurora yang terjadi di daerah sebelah utara dikenal dengan nama aurora borealis, sesuai dengan nama Dewi Fajar Roma Aurora dan nama Yunani untuk angin utara Boreas. Ketika di Eropa, aurora sering terlihat kemerah-merahan, maka di ufuk utara terlihat seolah matahari akan terbit. Aurora borealis ini terjadi di antara September dan Oktober maupun Maret dan April. Sementara itu, fenomena aurora di sebelah selatan dikenal dengan aurora australis. Mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan aurora borealis, namun terkadang aurora yang muncul di puncak gunung di iklim tropis. Di deretan keenam ada sun pillars atau pilar matahari. Kejadian alam ini timbul ketika matahari yang tenggelam memantulkan tinggi awan es pada lapisan yang berbeda. Namun cahaya dapat juga datang dari bulan atau daerah sumber-sumber terestrial seperti lampu jalan. Hal ini menghasilkan pilar cahaya yang tinggi menjulang hingga ke langit. Pilar matahari sering nampak pada musim dingin di mana suhu suatu daerah mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Karenanya daerah yang berada di garis khatulistiwa seperti di Indonesia tidak akan mungkin bisa melihat fenomena ini. Dan fenomena pilar matahari terakhir terlihat di Swedia pada Desember 2005 silam. Yang terakhir adalah awan kata batik atau kata batik wind. Fenomena ini terjadi akibat angin yang membawa udara padat dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah karena gravitasi. Kata batik winds dikenal secara lokal sebagai Santa Ana di California Selatan, Mistral di Mediterania, Bora di Laut Adriatik, Orochi di Jepang, Itarat di Greenland, dan Wailiwau di Tierra del Fuego. Awan kata batik yang bergerak di atas Antartika biasanya berbahaya karena bertiup dengan kecepatan 100 knots. Salah satu lokasi terjadinya awan kata batik adalah di kota Greymouth, Selandia Baru, ketika angin tenggara berhembus di selatan pulau. Dan angin tersebut dikenal sebagai angin paling dingin di wilayah tersebut. Itulah ketujuh kejadian alam yang luar biasa versi on the spot.